Ketemu lagi dengan saya Surti di Podcast by Nature. Podcast yang berjalan barengan dengan kegiatan Indonesia Motorhome Club Java Bus Jawa Bali Short Series. Kali ini masih di Golden Leaf Farm di Bedugul, Bali. Ya, dengan dinginnya, cuacanya yang masih dingin juga. Ya, sampai narasumber kita juga rupanya kedinginan juga. Padahal nih infonya mereka orang Bali juga sih, tapi mungkin bukan di daerah yang dingin kali ya. Oke, narasumber kita kembali ada 2 orang narasumber kita yang hebat-hebat dan semuanya sangat akrab dengan dunia motorhome atau camper van. Ya, ketemu ya sama mereka berdua. Halo Om berdua nih, ganteng-ganteng gitu. Keren-keren kan? Yeah. Oke, yang pertama kita ada Om Indra. Om Indra adalah owner dari Puku Camper. Tuh. Nah, ya kita dengan Om Indra dulu ya. Oke, ya, perkenalan sedikit deh nih. Lucu nih namanya ada Puku Camper. Ya. Apa nih Om Indra? Mungkin perkenalan sedikit deh, boleh deh. Oke, nama saya Indra Prameswara. Background saya sebenarnya di pariwisata. Oh, pariwisata. Oke. Habis itu mulai tertarik dunia usaha, and then karena pariwisata dan usaha yang paling dekat, saya lihat camper van. Jadinya sampai sekarang ya nimbrungnya di usaha camper van. Usaha camper van. Terus ada Puku Camper. Ya. Apa tuh? Ada arti atau singkatan Ya, atau apa nih? ya. Kalau Puku Camper itu sebenarnya kalau dibalik Puku itu dibalik jadinya ukup. Ukup. Ya, So, jadi ukup. kalau ukup itu bahasa slang Bali. Jadi ukup itu identik dengan rasa bahagia sih. Jadi kayak Oke, ini bahasa Bali. yes. Terus di slang KS itu slang ya, bahasa Bali di slang Bali gitu. Ya, di Puku. Oke. Habis itu apa namanya ya identik dengan rasa bahagia lah, kayak apa namanya, kayak kalau di Indonesia kan paling mudah itu kayak ketiban durian runtuh gitu loh. Jadi kayak udah dapet rezeki yang happy, yang wah happy banget gitu lah. Oke, jadi camper dengan rasa bahagia gitu, Ya, atau ya. rasa bahagia selama bercamper gitu kan? Ya setelah camper van ya dia bisa happy gitu sih harapannya dengan Puku Camper. Terus dia merasa bahagia dengan atau happy. Yap. Nah, di sebelah Om Indra nih ada Om ganteng pakai topi nih, kayak cowboy banget nih kayaknya nih ya. Oke Om, perkenalkan dong Om, namanya siapa dan member di mana nih posisinya sekarang nih Om? Nama simpel sih. Oh, simple. MOKO. MOKO. Moku. Moko. Tok Om. Tok. Oke. Ada Jadi- arti nggak sih Om Moku tuh? Sebenarnya supaya gampang disebut saja sih. Tapi asli beneran nih namanya. Asli beneran serius, Moko. asli ya. Oke. Nah, kalau ini Om stay berdua di Bali. Ya? Bali. Oke. Kalau Om Indra di Denpasar. Denpasar, kalau Moko di Sama Denpasar. Denpasar juga. Oke. Dan Om Moko nih ininya apa nih? Kegiatannya apa atau bagaimana nih? Saya sih di membangun motorhome ya. Membangun motorhome. Iya. Oke. Membangun motorhome dan lebih ke identik ke klasik ya. Klasik. Iya. Jadi membuat gitu Ya, membangun mobil, menjadi motorhome tapi dengan nuansa yang klasik. Karena gitu. saya lebih menyukai dikala kita jalan memakai mobil yang bener, yang kita bangun dari diri kita sendiri. Jadi kita membawa mobil itu notabene dibangun diri kita sendiri yang membangun. Jadi kita benar-benar tahu karakter mobil kita sendiri. Gitu, ada rasanya, ya nilai masuk plusnya gitu itu ya, ya model, kalau orang Bali bilangnya taksunya ya. Ada spiritnya itu loh ya. Ada spiritnya. Semacam Ada energi spiritnya, gitu loh. ada energinya. Oke. Nah, kalau dengan dunia motorhome tadi Om sampai udah membuat gitu, membangun motorhome. Nah, kalau awalnya gimana sih Om bisa terjun ke dunia motorhome ini atau camper van ini gitu tuh? Sebenarnya dulu sih memang basic sih seneng main, mungkin karena kita anak laki-laki kan ya kan. Kita seneng main. Seneng nakal nih. Seneng main ya. Nakalnya sedikit. Main
mainnya banyak gitu. Main camping-campingan lah. Waktu kita di sekolah seneng pramuka yang outdoor lah. Oh, kegiatan outdoor gitu ya. Jadi betul, camping betul, gitu ya, dengan tenda betul, gitu. Oh, suka betul. dari dulu. Ya, terus Oke. waktu itu kita sempatlah traveling keluar dan kita lihat orang luar negeri sudah mulai mempunyai culture yang nomadic, yang mempunyai mobil yang desain untuk motorhome seperti rumah dan mereka melakukan perjalanan. Dan waktu kita di Bali kok kayaknya masih belum rame waktu itu kan. Nah, kita cobalah kita membikin waktu itu awal mula itu. Tahun berapa tuh Om memulai Itu mungkin ya sekitar 10 tahunan lebih lah, mungkin ya udah lama ya kita mulai ya. Sudah cukup lama. Iya, betul. Ini ya di dunia camper Terus van kita ini ya. apa ya? Belum ada kawan ini. Lama-lama ada kawan-kawan ketemu lah Indonesia Motorhome ini. Ya, to become family jadinya kan. Asik. Lah ini ketemu kok nyambung ini. Ya. Nah, kalau Om Indra, tadi kita belum mengorek soal ini Puku Camper nih tadi. Nah, sebenarnya Puku Camper ini apa nih gitu? Ya. Jadi Puku Camper itu kita camper van rental kebetulan yang pertama di Bali. Jadi buat apa namanya orang-orang yang belum bisa punya camper itu mungkin bisa sewa dulu. Terus kita mulai dari 2018 itu kita nggak cuma siapin mobil camper yang kita bilang camping ready, jadi yang tinggal bawa baju ganti, habis itu sewa di kita, habis itu kalian bisa nikmatin yang namanya van life gitu di Jakarta, ya, atau camper gitu van. Jadi kita camping nggak pakai ribet gitulah konsep dari Puku Camper. Terus start dari 2018 dari 2 unit ya berjalan sampai sekarang kita udah 6 tahun lah. Kita nggak cuma nyewain camper van tapi juga menyediakan atau merekomendasikan berbagai camping spot yang ada di Bali kayak gitu. Jadi tamu di Puku Camper itu nggak boleh dia wild camping, jadi harus ngikutin rekomendasi tempat camping yang kita rekomendasikan. Kayak gitu. Tapi sih. startnya gimana Om? Kok jadi sampai terjun ke ini tadi dari awal dari tadi seneng tadi itu ada bisnis. Kalau saya awalnya banget sih memang karena suka traveling ya, suka mungkin sama kayak Om Oko, saya juga suka ya kegiatan outdoor. Anak main nih gitu. Betul. Terus ya karena saya juga di dunia pariwisata kan lama, ngelihat tren juga kalau makin kesini itu wisatawan itu cenderung dia perginya ke alam, itu pertama. Dan yang kedua, mereka lebih suka explore sekarang, bukan cuma ngunjungin tempat-tempat yang turisti, tapi udah berani kayak yang ya explore lah ke antah berantah gitu. Yang belum mungkin ada di benar yang iklankan di mana gitu ya biasanya ya. Orang-orang bilang hidden gem gitu kan, orang-orang benar-benar nyari itu. Terus ya ngelihat juga kesempatan di Bali itu ya kebetulan belum ada. Terus dari internet juga ngelihat kalau perkembangan camper van itu dari yang besar sekarang saya nemu nih yang kecil. Kebetulan aja saya ngeliat, ini kita punya nih mobil kayak gini nih di Indonesia, kenapa nggak kita coba aja? Karena dari marketnya juga saya rasa udah ada, ekosistemnya juga udah mulailah kan jalan apa udah bagus. Sudah mulai ya kita berkembang sekarang ya. Habis itu restu orang tua juga gini, Wah, ini wajib jadinya. Jadi tetap nih tetap harus kita Ya, ke orang tua juga ya, direstui. Ya, jadi ya kita beraniin aja sih buka itu Puku Camper pertama. Jadi untuk si Puku Camper ini juga merentalkan atau menyewakan mobil camper van atau motorhome ya. Kemudian tapi juga merekomendasikan lokasinya ya. Dan lokasinya itu ada lokasi yang
ini nggak punya yang spesial nggak? Oh, maksudnya ada yang aneh lokasinya atau Ya. memang ya yang sudah terkenal di tepi danau Ya, ya, gitu ya, atau ya, ya. gimana atau Basically kita bagi campsite list kita bilangnya itu kita berdasarkan market kita. Jadi ya, marketnya juga. ya, Oke. jadi kan ada tamu yang mungkin berkeluarga, kita kita rekomendasikan ke campsite yang family friendly. family friendly, Habis itu oke. kalau ada yang memang mau nyari sunrise, kita ada sunrise. Paling gampang itu kan nyari pantai atau gunung kayak gitu. Ya untuk di Bali sendiri sih semua sudah tercover lah kayak gitu. Oke, bisa semua bisa lokasi manapun bisa dicari. Gunung ada, Ya. danau ada, pantai bisa, Ya, gitu ya, ya, ya. semua bisa ya. Kalau yang mau tergantung ininya juga nggak? Atau memang hanya dari rekomendasi saja Ya. bisa dibawanya? Jadi dengan semangat camper van itu sendiri kita lepas kunci kan. Jadi Jadi memang bawa sendiri nih, ya. gitu. Jadi nggak ada, karena kalau saya tahu Betul. kan yang kayak di Jakarta atau di mana tetap disetirin, Ya. disetirin, jadi tinggal menikmati aja. Iya, nanti. iya, Ini, iya. Oh ini bawa yang customernya jadi pegang sendiri Iya, gitu? iya, iya. Jadi kita pengen bawa spirit camper van itu sendiri. Jadi kalau iya. ya camper van kan memang identik dengan freedom to travel atau memang traveling yang bebas gitu loh. bebas, ya. Kapanpun kalian mau camping ya kalian bisa. Kayak gitu. Habis itu ya Jadi direkomendasikan lokasinya ya, gitu. kita samakan dengan kondisi, situasi dan budaya di sini juga karena kita notice camper van ini sesuatu yang baru banget kan, bukan cuma buat Baru udah lama tadi saya baru kayak ya sudah kalau di sebulan luar sebenarnya mau bangun motor. kalau di Cuman luar ininya lama, kalau untuk yang di Bali ini kan barulah baru wisatanya. ya. Di Indonesia mungkin pada umumnya sebenarnya masih baru ya. Makanya Yang kita dikomersialkan maksudnya. ya benar. betul betul betul, betul. Komersialkan, ya. Kita mau hati-hati banget di situ, makanya kita nggak ada beberapa rules lah untuk beberapa penyewa gitu. Jadi paling mudah menurut saya ya nggak boleh wild camping, harus di tempat yang kita rekomendasikan. Rekomendasikan. Jadi memang sudah ditujukan ya kamu bawa mobil ini tapi nanti kamu ke sini gitu Ya. ya bawanya. Ya, ya, Oke. ya, 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 ya. Baik. Nah, tadi kita bicara perkembangan tadi motorhome ya, komunitas motor. Nah, ini kita kan bicara komunitas nih karena Ya. kita kan dengan Indonesia Motorhome Club Ya, ya. ya. Om, udah member kan? Ya. Oh, jelas dong. Saya- Ini udah member, udah Suhu. Suhu senior. udah jelas, sudah mentok, udah kelihatan muka, udah kelihatan. Gambarnya kelihatan ya. Nah, ini perkembangan komunitas ini ya kita tahu sebenarnya ada beberapa juga ya mungkin yang camper van gitu kan ada beberapa komunitas kan. Jadi perkembangan di Indonesia untuk komunitas camper van ataupun motorhome ini kan lagi meningkat nih. Nah kan, nah kalau dari yang Om Indra dengan usahanya tadi, kemudian ada komunitas, Ah. itu gimana ininya? Maksudnya ada manfaat atau Ya. ada hubungan Ya, atau ya. ada hubungannya sama gue gitu komunitas gitu. Jelas lah. Yang pertama kalau dari kita sendiri sih untuk sharing tempat camping ya Om ya mungkin ya itu penting banget lah buat kita. Habis itu selain juga Ya dengan usahanya Om sebagai Om Indra ini kan sendiri sebagai yang untuk yang rental camper ya istilahnya ya sebagai pebisnis gitu Ya, yang menyewakan si camper van atau motorhome-nya ini. Nah itu dengan ada komunitas ini ada pengaruh nggak nih ke usahanya si Om yang sebagai perental ini? Gitu? ya terutama dari segi yaitu kalau kita sendiri di Puhu Camper kan visinya memang kita pengen camper van ini karena kita tahu kayak dampak-dampak buat pariwisata tuh kita bilang baik lah ya. Terus tentunya kita pengen ini meluas gitu loh. Dengan adanya komunitas ini kita ya sangat terbantu itu untuk mengedukasi lah paling enggak ke masyarakat luas tentang wisata camper van ini gitu dan segala kebaikannya yang ditawarkan dari wisata camper van. Dari wisata camper van, kalau wisata. Tapi ini masih lokal di Bali aja ya? Ya, sementara lokal di Bali. Bali, menguasai seluruh Bali nih ceritanya. Ya, didoakan semoga bisa. Kalau dari Omoko, gimana nih Omoko
ada komunitas, Om Moko kan juga sebagai anggota komunitas nih gitu kan. Siap. Terus ada perkembangan komunitas motorhome yang sudah berkembang dan banyak, ada beberapa motorhome atau mungkin camper van gitu. Nah, kalau dari segi Om Moko gimana sebagai dari sisi seorang pencinta kegiatan nomadik ini gitu, yang suka traveling, tadi kan anak main nadi kan. Boleh ya. Gimana kalau menurut Om Moko? Jadi motorhome itu unik ya. Jadi selain unik, mereka itu membangun suatu mobil yang memang beda. Bukan sekedar mobil untuk alat transportasi. Ya. Jadi mereka benar-benar mendesain mobilnya sesuai dengan kebutuhan untuk traveling dan lain sebagainya, dan itu melibatkan banyak orang, banyak usaha. Contoh bengkel, buildernya, terus mekaniknya, desainer dari body yang overland yang 4x4 dan lain sebagainya lah. Iya. Betul. Kan itu bagus. Jadi komunitas itu bisa menjadi suatu wadah dari teman-teman yang memang berkecimpung di dunia otomotif, khususnya di motorhome itu tadi. Di Indonesia Motorhome tadi, betul. Oke, jadi ini ada komunitas ini sangat membantu juga. Sangat membantu, betul. Kalau orang yang umpamanya karena sebagai sudah di dalam komunitas ya, tapi mungkin kalau bagi orang yang masih di luar komunitas, ya paling tidak kalau orang kan kita jalan, mereka ngelihat kok asik ya, mereka bisa tinggal di alam, bisa berbaur dengan teman yang lain, berkomunikasi, kelihatan happy. Dengan teman dari seluruh Indonesia. Kan mereka pasti nanya, kita kalau mau ikut kita pakai unit apa dong? Pakai unit apa? Unit kita seperti apa? Unit kita yang mau kita butuhkan untuk supaya ikut itu seperti apa? Dari sana kan kita tercipta komunikasi dan akhirnya menjadi teman, menjadi keluarga, dan jadi lebih banyak kita kenal orang, kenal silaturahmi dan juga jejaring juga. Betul. Apalagi yang seneng gini, yang seneng tampil beda maunya. Mobilnya kan seperti mobil saya nih, saya lukis sendiri kan. Oh iya ya. Pakai lukis-lukisan. Terkenal mobilnya dengan apa Om namanya? Bagong. Iya. Nanti mungkin ada yang fotonya si Bagong nih gimana? Bagong. Kenapa Bagong sih Om? Karena Bagong itu suatu tokoh pewayangan yang notabene dia itu pemomong Pulau Jawa. Pemomong Pulau Jawa? Salah satu pemomong Pulau Jawa itu kan Punokawan, dan Bagong itu salah satunya. Jadi paling tidak adalah yang menjaga alam kita ini. Oh gitu. Ya, supaya Petro Garing kenapa? Karena Bagong paling nakal, katanya kita ada sedikit nakalnya tadi ya kan? Iya. Jadi si Bagong ini ternyata terkenal dengan nakalnya juga. Dari Punokawan, Semar, Petro dan semua itu Bagong itu yang paling bontot dan dia paling nakal. Berarti memang sangat mengambil nama itu juga mencirikan diri nih ya, seperti tadi mencirikan ini diri kita gimana rasa bisa masuk ke dalam mobil. Paling tidak kita mengangkat budaya kita sendiri lah. Jadi kalau kita membuat lukisan itu jangan ada lukis yang Michael Jackson dan sebagainya ya kan. Bagong lah yang kita angkat, atau budaya-budaya kita lah kita angkat, batik ya kan. Benar-benar. Oke, ada ini nggak sih selama berkomunitas atau ada pengalaman unik menarik nggak yang diingat kalau Om Moko? Yang unik itu selama dengan komunitas. Iya, setiap perjalanan itu kita selalu bertemu dengan orang-orang baru. Dan itu menciptakan teman dan keluarga baru, dan itu unik bagi kita. Jadi setiap perjalanan kita selalu ketemu orang-orang baru dan kita menambah ilmu kita juga dengan Oke, ketemu orang baru ya. Iya. Oke, kalau Om Indra sebagai yang pengusaha kita bilang pengusaha camper ini ya, menyewakan camper. Ada punya pengalaman menarik nggak selama menyewakan motorhome atau camper van ini? Ada yang menarik yang teringat terus entah itu lucu atau kesel atau gimana? Iya. Kalau pengalaman mungkin yang paling menarik itu dari sisi tamunya ya. Dari tamunya sisi, kenapa nih? Ada yang kayaknya asik dan menarik nih. Orangnya macam-macam. Jadi kan kita kalau jalan ketemu banyak orang. Sekarang kalau sebagai yang nyewain ketemu banyak orangnya kayak gimana nih? Banyaklah kita dengar cerita yang menarik dari tamu, ya baik itu mancanegara atau domestik. Jadi tamu juga ada dari mancanegara ya, kemudian di Bali gitu. Yang pertama itu kayak gimana ya,
Bali kan kadang dipandang terutama sekarang kayak yang tentang beach club lah apalah itu. Mungkin semua juga turis nakal apa. Iya, iya. Mungkin ya ada beberapa daerah mungkin yang gitu. Saran saya sih mungkin ya harus lihat Bali yang lain kayak gitu. Nah, banyak sekali saya dengar cerita-cerita menarik dari bule atau ya wisatawan lah yang sudah benar-benar keluar untuk melihat Bali yang lain. Oke, kayak yang berbeda gitu. Ya, ketemu dengan orang masyarakat Bali yang kalau misalnya di desa gitu biasanya nawarin, ayo dong ngopi ke rumah saya. Nah, bagi orang bule iya itu, kan kayak yang mereka tanya kayak shock banget ya. Iya, kayak yang aku ketemu stranger tapi aku diajakin minum kopi, itu wajar atau enggak sih kayak gitu-gitu. Iya. Habis itu yang paling berkesan sih saya ada tamu puku camper dulu. Itu dia dari Belanda. Sewa camper van kurang lebih seminggu atau 10 hari gitu. Dia pulang-pulang itu udah ada tato buku campernya. Jadi nggak ya satu kebanggaan, kehormatan juga kayak yang wah sampai segitu ya ditempel sampai dia bikin tato ya buku camper gitu ya. Ya dengan logonya juga. Dengan logonya juga. Ya itu sih ya saya sebagai owner sih kayak ya merasa satu kehormatan ya lah, maksudnya saya nginep di hotel mana saya kayak nggak mungkin tato hotel saya gitu. Jadi tapi dia sampai sebegitu, berarti sebegitu berkesannya gitu bagi iya, si orang bule Belanda ini ya. Ya, dan ya syukur alhamdulillah juga sampai sekarang itu masih tetap terjadi gitu loh, pengalaman-pengalaman baru dari wisatawan-wisatawan yang nyobain camper van di Bali itu sampai sekarang bisa dilihat, dicek di review kita. Itu syukur memang mereka happy lah gitu melihat Bali yang wah ini loh ternyata Bali juga ada kayak gini, ada kayak gitu nggak cuma bule. Tapi ada nggak sih tamunya yang orang Indonesia gitu? Lebih banyak. Malah lebih banyak. Kebetulan saya banyak teman juga di Jakarta, Surabaya kayak gitu kan yang berapa kali pernah ke Bali. Wah, saya tiap 3 bulan mungkin 2 kali ke Bali, habis itu mungkin tiap tahun bisa 5 kali. Tapi saya tanya, pernah nggak ke daerah Tejakula? Mana tuh gitu ya? Tejakula kayak gitu. Iya. Jadi kan berarti kamu belum lah. Sesungguhnya atau ya bisa gitu. Boleh bilang 5 kali ke Bali, tapi masih ada beberapa banyak sebenarnya Bali yang belum tereksplor oleh wisata gitu kan. Di balik itu kan justru itu yang Bali perlukan gitu loh, biar nggak semua itu menumpuk di Bali Selatan, padahal ya masih banyak daerah-daerah lain yang bisa diangkat lagi kayak gitu. Ini sudah masuk ke bagian pariwisata nih lain. Kalau kita pariwisata. Nih ngomong. Sekarang karena sudah berkembang pesat ini komunitas ini ya, salah satunya juga termasuk di Indonesia Motorhome Club ini ya, tempat kita ini. Nah, dari masing-masing nih, dari Om Indra, dari Om Moko, dari Om Indra sebagai yang pebisnisnya, yang mempunyai rentalnya, Om sebagai penikmatnya, juga membuat motorhome. Nah, ada nggak nih yang bisa mungkin sebagai masukan kepada pemerintah atau pihak terkait ya, entah itu pariwisata lah, entah apa, pokoknya yang bisa, hal apa yang bisa ditingkatkan gitu loh untuk dengan adanya tadi karena berhubungan dengan pariwisata ya, dengan Bali juga yang kita di mana-mana di luar negeri itu kalau nggak mungkin nggak ada yang kenal Bali deh gitu ya. Nah, apa yang bisa mungkin Anda sebagai penikmat atau pemilik dari camper van motorhome ini memberikan saran, masukan kepada pemerintah untuk kegiatan yang wisata yang nomadik ini. Jadi bukan hanya kegiatan yang wisata tour travel biasa, tapi dengan kegiatan camper van, kegiatan motorhome ini wisatanya. Mungkin dari Om Moko dulu deh, gimana Om Moko? Karena mobil motorhome ini selalu
beda. Jadi dengan kebedaan itu pasti kita kebentur sama regulasi. Jadi oke. perizinan, karena kita kan mobilnya banyak ditambah-tambahin kayak awning lah, iya. di bentuknya kita rubah. Ada dipotong, dinaikin. Betul, ada yang yang pendek segini, itu kan dilebarin gitu ya. boleh dari segi regulasinya itu kadang-kadang kan memang apa belum ada regulasi atau sudah ada regulasi kan kita belum tahu. Dan untuk khususnya pengusaha-pengusaha kecil, bengkel-bengkel kecil. Bukan kalau untuk karoseri-karoseri yang sudah bengkel besar yang mungkin karena beliau koneksinya bagus, rekodnya bagus dan lain sebagainya, mereka untuk mencari izin mungkin lebih mudah. Sedangkan banyak di bawah sini itu sebenarnya pelaku-pelaku builder motorhome yang individual, yang kecil-kecil itu, mereka juga membuat motorhome juga ada sumbangsihnya ke pariwisata di negara kita. Sebenarnya mereka sudah melakukan juga. Iya, tapi nanti giliran kita untuk mendapatkan regulasi ini, kita belum punya wadah kemana kita harus nyari regulasi kan. Itu penting sekali, karena ketika kita membawa suatu mobil yang berbeda di jalan raya, pasti kan kita adalah ketemu yang gitu kan nanti untuk menjawab pertanyaan. Betul kan itu. Regulasi kayaknya lebih pentingnya. Untuk dipermudah regulasinya. Berarti untuk dipermudah regulasinya bagi yang kecil-kecil. Bengkel-bengkel itu kecil, betul. Jadi jangan hanya yang kebesar saja. Yang karoseri besar. Betul. Memang mereka dengan mudah untuk mendapatkan revisi ataupun ini ya. Tapi yang kecil-kecil juga, karena tujuannya apa Om? Karena yang kecil-kecil ini. Karena yang kecil juga pengen ikut bahagia dong. Pengen ikut juga traveling dengan kekurangan kita yang kita miliki, kita mencoba untuk supaya seperti teman yang lain lah. Jadi temannya kalau temannya bisa tidur dalam mobil, kita juga kepengen sih tidur di dalam mobil dengan nyaman. Terus fasilitas dalam mobil apa yang ada. Tapi dengan kemampuan yang keterbatasan itu, kita kan pasti bangun mobilnya. Jadi ini ya, jadi agak mikir gitu. Betul. Ya. Padahal mungkin dengan mobil-mobil yang kita bisa berjalan, terus mengeksplor Indonesia, terutama di Indonesia, Indonesia ataupun juga jadi meningkatkan wisata tadi, pariwisata terutama ini yang kita lagi di daerah Bali nih ya, di wisata Bali gitu ya, yang tidak hanya tadi dibilang yang Bali yang sudah orang tahu, di pasar, Kute gitu-gitu aja terus gitu ya. Jadi mempermudah regulasi gitu. Betul. Khususnya bagi yang kecil-kecil, masyarakat yang individual, yang bengkel-bengkel yang kecil-kecil ya. Usaha kecil menengah gitu ya. Kalau yang karoseri sudah sering saya dengar mereka sudah STNK-nya sudah tulisan motorhome. Iya kan? Yang kecil-kecil ini ya kan. Masih oke. Betul. Oke. Nah, kalau dari Om Indra ini apa? Jadi mungkin dari sisi pebisnisnya ya ini ya, berarti yang menyewakan si camper ini gitu. Iya, saya setuju banget kalau sama Om Oko itu benar banget. Itu karena yang di awal banget kan mau jadi camper van ya harus regulasinya dulu. Tapi kalau saya lihat sekarang sih ya at least pengalaman saya Puku Camper sudah 6 tahun ini. Kalau di hilir sebenarnya sudah oke ya, tergantung dengan kreativitasnya masing-masing. Yang pasti kita sekarang ini udah bisa jalan nyewain camper van. Cuma lebih ke hulunya deh sekarang, kayak yang mungkin yang ya memang ini agak jauh, tapi pertama tiket pesawat lah dulu. Itu yang awal lah dulu, tiket pesawat dulu untuk domestik. Dari yang agak jauhnya dulu nih ya. Iya, tiket domestik lebih di itu pertama. And then yang kedua sebenarnya sih kita lebih perlu semacam holiday park gitu kalau di luar negeri, atau semestinya kayak cuma bisa lebih ditingkatkan ya, mungkin tempat-tempat wisatanya tempat karena camper van cuma butuh tempat parkir, toilet yang bagus, itu udah bisa majuin pariwisata sih. Nggak perlu yang infrastruktur yang berat-berat, bikin hotel atau apa, butuh cuma tempat parkir, tempat listrik, toilet yang bagus. Jadi itu udah bisa. Jadi dengan camper van ini bisa menjadi
menjadi salah satu cara untuk menikmati wisata di Indonesia supaya juga bisa meningkatkan wisata Indonesia juga ya, wilayah Betul. wisata Indonesia. Wisata yang Cuma baik terutama ya. wisata yang baik ya, yang lebih, yang mungkin yang banyak yang belum terungkap atau yang biasanya belum terekspos gitu ya. Oke, jadi mungkin lebih banyak ininya ikut campur juga pemerintah ya, baik terutama dengan regulasi kan, kita juga bergerak nggak bisa kalau nggak ada regulasi yang jelas gitu. Oke, baik Om. Aduh, nggak terasa kayaknya mungkin udah 3 tahun nih kita ngomong. Ya sudah nggak terasa nih ya, udah semakin malam juga ya. Terima kasih banget ini Om ganteng ini ya, sudah mau ngobrol ya, terus berbagi pemikirannya, kemudian masukannya, juga pengalamannya ya.